Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Juli Rohmansyah. Saya dari kelas SI 105 Prodi PJJ Sistem Informasi. Baik, langsung saja. Saya di sini akan mempresentasikan yaitu tugas kelompok kemarin, proposal atau tugas proyek literasi yang berjudul Analisis Pengaruh Pemanfaatan Platform Digital Terhadap Peningkatan Penjualan UMKM. Jadi di sini saya tergabung dari kelompok 1 atau kelompok Ainul Hayati, Baba Miswanto, Dimas Juli, Muhammad Ridwan, Ramadhani Dwi Nugroho, Siti Maulidina, dan Zahra Fasya Ariela. Baik, yang pertama daftar isi, yaitu terdiri dari sampul, daftar isi, lalu bab 1 ada pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang. Lalu bab 2 ada kajian teori, terdiri dari tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu. Bab 3 metode penelitian, yaitu terdiri dari metode, output dan target pencapaian dan jadwal. Lalu juga daftar pustaka dan riwayat hidup. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Menurut Profesor David Storey, seorang ahli ekonomi bisnis, UMKM adalah perusahaan yang secara independen dimiliki dan dijalankan oleh individu atau keluarga. Usaha ini juga memiliki skala operasional yang relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, beroperasi di berbagai sektor, termasuk perdagangan, agribisnis, manufaktur, dan jasa. Setiap sektor memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Banyak UMKM masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan modal dari lembaga keuangan formal. Kurangnya akses teknologi terkini seringkali menjadi hambatan untuk berinovasi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memiliki berbagai program dan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan UMKM, termasuk akses ke pembiayaan, pelatihan, dan fasilitas pajak. UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan jenis usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan usaha kecil yang memiliki modal dan pendapatan tertentu. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, menjadi penyumbang sekitar 60% dari PDB dan hampir 97% sebagai penyumbang lapangan kerja. Yang mana peningkatan ini terjadi akibat dari adanya perkembangan era digital hingga terciptanya platform digital. Platform digital adalah sebuah sistem atau infrastruktur berbasis teknologi yang memungkinkan berbagi layanan atau aplikasi online untuk beroperasi dan berinteraksi satu sama lain. Platform ini menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat berinteraksi, bertransaksi, berbagi informasi, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya dengan mudah dan efisien. Pada era digital seperti sekarang, pemanfaatan teknologi digital sangatlah masif, hingga pegiat UMKM pun memanfaatkan teknologi digital ini. Manfaat teknologi digital untuk UMKM sangatlah banyak, seperti peningkatan omset, ekspansi pasar, efisiensi biaya, dan penambahan tenaga kerja. Dari hasil studi yang dilakukan, menunjukkan bahwa penggunaan platform digital dapat meningkatkan omset dan daya saing UMKM. Seperti 88,37% pegiat UMKM yang beralih dari offline ke online mengalami kenaikan omset tahunan rata-rata. Selain itu, perubahan era menjadi digital membantu UMKM dalam menambah tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi operasional.
Meskipun banyak peluang yang tersedia, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan yang ketat, keterbatasan modal, dan perubahan tren pasar. Namun dalam strategi yang tepat dan dukungan yang memadai, UMKM dapat mengatasi tantangan ini dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan penjualan mereka. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis sejauh mana pemanfaatan platform digital dapat meningkatkan penjualan UMKM. Dengan memahami pengaruh ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengembangan strategi digitalisasi UMKM di masa depan. Bab 2 yaitu kajian teori A. Tinjauan pustaka. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah entitas bisnis yang memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mendefinisikan kriteria UMKM berdasarkan jumlah aset dan omset tahunan. Menurut Storey tahun 2016, UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan pasar, meskipun seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya seperti modal dan akses teknologi. Transformasi digital menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM. Menurut studi oleh Deloitte tahun 2020, digitalisasi memberikan manfaat signifikan bagi UMKM, termasuk dalam memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat hubungan pelanggan. Platform digital seperti marketplace dan media sosial memungkinkan UMKM untuk menjangkau konsumen secara lebih luas dengan biaya yang relatif rendah. Platform digital adalah sistem berbasis teknologi yang memfasilitasi interaksi antara pengguna, baik individu maupun bisnis. Menurut Covey dan Smith tahun 2021, platform digital meliputi marketplace seperti Tokopedia dan Shopee, media sosial seperti Instagram dan Facebook, serta aplikasi berbasis layanan seperti GoFood dan GrabFood. Studi oleh McKinsey tahun 2021 menunjukkan bahwa 88% UMKM yang menggunakan platform digital mengalami peningkatan omset rata-rata sebesar 26% dalam 2 tahun pertama implementasi. Meskipun digitalisasi memberikan berbagai peluang, UMKM juga menghadapi tantangan yang signifikan. Menurut laporan World Bank tahun 2022, beberapa kendala utama meliputi 1. Keterbatasan infrastruktur teknologi. Banyak UMKM yang tidak memiliki akses internet yang stabil atau perangkat yang memadai. 2. Kurangnya literasi digital, yaitu sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Lalu yang ketiga, modal dan investasi. Proses digitalisasi membutuhkan investasi awal yang sering kali sulit dijangkau oleh UMKM kecil. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung digitalisasi UMKM. Beberapa kebijakan strategis yang telah diterapkan meliputi pemberian pelatihan literasi digital, bantuan akses permodalan, dan penyediaan infrastruktur teknologi. Studi oleh Kemenkop UKM 2023 menunjukkan bahwa program digitalisasi pemerintah seperti Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) telah membantu 5 juta UMKM untuk masuk ke ekosistem digital dalam 3 tahun terakhir. Digitalisasi UMKM menjadi isu sentral dalam pengembangan ekonomi global, terutama di era revolusi industri 4.0. Transformasi digital diakui sebagai pendorong utama pertumbuhan sektor UMKM.
memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses pasar global dan bersaing dengan perusahaan yang lebih besar. OECD 2021. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat inovasi melalui pengadopsian teknologi baru. CEWAP 2017. Selain itu, platform digital telah menjadi enabler utama dalam mendukung operasional UMKM. Misalnya, studi dari Ismail et al. 2022 menyoroti peran teknologi cloud dalam meningkatkan skala usaha UMKM secara signifikan dengan meminimalkan biaya operasional. Dalam konteks Indonesia, pengadopsian platform digital telah didorong oleh tingginya penetrasi internet yang menurut APJII tahun 2023 mencapai 78,19% dari total populasi, memberikan peluang besar bagi UMKM untuk memanfaatkan teknologi ini. Namun, keberhasilan digitalisasi UMKM tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah dan sektor swasta. Kolaborasi strategis antara kedua pihak diperlukan untuk menyediakan ekosistem digital yang inklusif, mencakup akses, pendanaan, pelatihan, teknologi, dan penguatan infrastruktur. Sebagai contoh, program 1000 Startup Digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk menciptakan solusi inovatif yang mendukung UMKM, mengintegrasikan mereka ke dalam digital nasional. Itu Kominfo 2023. B. Penelitian terdahulu. Tinjauan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 1. Studi oleh Harsono 2019. Peneliti ini mengungkapkan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan keterlibatan pelanggan. Studi ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran melalui media sosial dapat meningkatkan interaksi pelanggan hingga 40%, yang secara langsung berdampak pada penjualan. Lalu yang kedua, studi oleh Rahmawati et al. 2021. Studi ini membahas dampak pelatihan digital terhadap kinerja UMKM. Temuan menunjukkan bahwa pelatihan literasi digital berkontribusi pada peningkatan omset sebesar 30% dalam 1 tahun. Lalu yang ketiga, studi oleh Putri 2022. Penelitian ini berfokus pada efisiensi logistik melalui penggunaan marketplace. Hasilnya menunjukkan bahwa marketplace membantu UMKM mengurangi biaya logistik hingga 20% dibandingkan metode tradisional. Yang keempat, studi oleh Widianti di tahun 2022. Teknologi digital seperti e-commerce, media sosial, dan aplikasi khusus telah menjadi alat yang krusial bagi UMKM dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Adopsi platform digital memungkinkan UMKM untuk mengurangi hambatan geografis, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjangkau lebih banyak konsumen. Dan yang kelima, studi oleh Hidayat tahun 2021. Media sosial seperti Instagram dan Facebook sering digunakan UMKM untuk memasarkan produk secara lebih efektif. Strategi pemasaran melalui media sosial mampu meningkatkan keterlibatan konsumen dan mendukung penjualan secara signifikan, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan dana pemasaran. Yang keenam, studi oleh Purwanto dan Raharjo di tahun 2019. Platform e-commerce memberikan dampak positif terhadap kinerja penjualan UMKM, terutama dalam meningkatkan exposure produk, memberikan kemudahan transaksi, dan membangun kepercayaan konsumen melalui sistem ulasan. Yang ketujuh, studi oleh Tambunan tahun 2019. Meski memiliki banyak manfaat, adopsi platform digital oleh UMKM juga menghadapi beberapa hambatan seperti kurangnya literasi digital, keterbatasan anggaran, dan masalah infrastruktur teknologi. Diperlukan pelatihan dan dukungan dari pemerintah maupun pihak swasta untuk mengatasi tantangan ini. Dan yang kedelapan, studi oleh Setiawan et al. 2020.
Beberapa kasus UMKM yang sukses memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan penjualan mereka, seperti penggunaan marketplace, Tokopedia, dan Shopee, yang berhasil meningkatkan omset hingga 300% setelah menerapkan strategi promosi digital. Berdasarkan literatur yang dikaji, digitalisasi membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing di pasar global. Namun, keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada dukungan infrastruktur, literasi digital, dan investasi awal yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan ekosistem digital UMKM melalui pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan penyedia teknologi. Bab 3. Metode penelitian. A. Metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dalam analisisnya menggambarkan suatu fenomena terkait dengan urgensi. Pemanfaatan media sosial sebagai bentuk pemasaran di era revolusi industri 4.0. Metode yang digunakan pada penulisan artikel ini adalah review literatur studi pustaka. Tinjauan pustaka bertujuan untuk mengetahui berbagai gap atau beberapa temuan yang belum ditemukan pada penelitian sebelumnya, sehingga menjadi bahan perbandingan dalam melakukan penelitian terbaru. Studi literatur juga diterapkan dalam penelitian ini dengan pertimbangan perlunya mengetahui peran media sosial dalam promosi produk-produk UMKM. Pada penelitian sebelumnya ditinjau dari tahun terbit dan wilayahnya. Moleong 2002. Penelitian ini dilakukan dengan fokus pada dua analisis. Yang pertama adalah menggali informasi tentang bagaimana manfaat pemanfaatan media sosial dalam mendukung UMKM. Lalu yang kedua untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan penggunaan media sosial tersebut. Oleh karena itu, tinjauan pustaka merupakan metode penelitian yang tepat dipilih untuk mencapai tujuan penelitian ini. Proses analisis literatur dalam riset ini dilakukan dengan mengumpulkan data berupa artikel ilmiah yang relevan dari basis data Google Cendekia yang diterbitkan antara tahun 2015 dan 2022. Selanjutnya, Fosviewer digunakan untuk memvisualisasikan topik yang paling penting dalam subjek ini. Kata kunci yang digunakan adalah UMKM, pasaran media sosial, peran pemerintah UMKM, dan media sosial UMKM. Pencarian yang mencakup judul dan kata kunci dan abstrak untuk menemukan publikasi terkait. Hasil pencarian kemudian diekstraksi menjadi dokumen CSV dan divisualisasikan menggunakan Fosviewer untuk analisis lebih lanjut. B. Output dan target capaian. Nomor 1 yaitu output, mengenalkan serta mengajarkan beberapa platform media sosial kepada pelaku usaha UMKM. Tujuan yaitu berupaya agar masyarakat atau pelaku UMKM mengerti dan bisa bersaing di dunia serba digital agar produk mereka jauh lebih dikenal di masyarakat. Capaian dengan metode ini, beberapa pelaku usaha yang tadinya kurang memahami dan tidak mengetahui bagaimana pemanfaatan media sosial akhirnya bisa mulai membuka bisnis secara online. Lalu keterangan kurangnya literasi atau pemahaman di masyarakat tentang penggunaan medsos seringkali menjadi kendala, sebab kebanyakan pelaku usaha bukan dari kalangan generasi Z. Yang kedua, itu output, mengolah produk dari mulai proses pengemasan dan sajian yang tepat, serta mendaftarkan produk kepada lembaga terkait. Bertujuan untuk menambah daya tarik dengan kemasan yang lebih modern dan inovasi, sebab ini juga penting di era bisnis digital saat ini. Capaian produk yang dikembangkan dan dikemas secara modern jauh lebih menarik dan populer, serta tingkat pesanan yang jauh lebih banyak. Keterangan banyak dari para pelaku usaha yang tidak terlalu berfokus kepada penyajian
dan kemasan. Padahal di era sekarang penyajian dan kemasan merupakan bagian penting di dunia bisnis online saat ini. Lalu yang nomor 3, outputnya melakukan kerjasama atau bisa juga mengendorse public figure yang memiliki jumlah penggemar yang banyak. Tujuannya, metode ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan jangkauan pada pemasaran sekaligus membangun image baik pada produk itu sendiri. Lalu capaian setelah mengendorse atau bekerja sama, banyak juga dari kalangan viewers dari artis atau selebgram itu yang ikut membeli serta memberikan testimoni sehingga citra produk itu bisa dipercaya. Keterangan mungkin dalam metode ini banyak mengeluarkan modal serta benar-benar bergantung pada kualitas produk itu sendiri agar baik selebgram yang kita endorse dan viewersnya itu benar-benar suka terhadap produk kita. Lalu C, jadwal. Nomor 1, kegiatan, yaitu persiapan dan penentuan topik. Waktu pelaksanaan 13-14 November 2024, keterangan diskusi topik, proposal, dan penyusunan tujuan. Yang kedua, studi literatur dan pengumpulan data. Waktu pelaksanaan 15-20 November 2024, keterangan mencari referensi terkait platform digital dan UMKM. Nomor 3, penyusunan kerangka, teori, dan metodologi penelitian. Waktu pelaksanaan 21-23 November 2024, keterangan menyusun teori yang relevan untuk analisis dan menyusun metode yang akan digunakan, itu kualitatif atau kuantitatif. Nomor 4, penyusunan bab dan pembahasan. Waktu pelaksanaan 24-26 November 2024, keterangan penyusunan hasil analisis dan pembahasan temuan. Nomor 5, penyuntingan dan penyelesaian proposal. Waktu pelaksanaan 27-30 November 2024, keterangan menyunting proposal untuk kesalahan penulisan dan kelengkapan data. Dan nomor 6, pengumpulan proposal final, yaitu waktu 1 Desember 2024 mengumpulkan proposal yang telah selesai. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. APJII tahun 2023, laporan survei penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia 2023. Jakarta, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Cafe D. N. Smith PR 2021, Digital Marketing Excellence, Planning, Optimizing and Integrating Online Marketing Edition Rowlett. Deloitte 2020, Digital Transformation for SME as a Roadmap to Success, Deloitte Insight. Harsono B 2019, peran media sosial dalam peningkatan keterlibatan pelanggan pada UMKM di Indonesia, itu Jurnal Ekonomi Digital 2145-56. Ismail M. Nur MFM and Fazil MH 2022, Cloud Technology and its Role in SME, Digital Transformation, International Journal of Cloud Computing 82123-134. Kemenkop UKM 2023, laporan tahunan percepatan digitalisasi UMKM melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Jakarta, Kementerian Koperasi dan UMKM. Kominfo tahun 2023, Inisiatif 1000 Startup Digital, Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika. McKinsey dan Company tahun 2021, The Rise of Digital SMEs, Unlocking Indonesia Economic Potential, McKinsey Insight. OECD tahun 2021, Digital Transformation for SMEs, Policy Implication and Key Learning, OECD Publishing. Putri AR tahun 2022,
efisiensi logistik dengan marketplace digital pada UMKM, Jurnal Logistik dan Bisnis Digital 5288-97. Rahmawati S. Utami D. dan Kurniawan A. tahun 2021. Dampak pelatihan digital terhadap kinerja UMKM, studi kasus di Yogyakarta, Jurnal Inovasi Bisnis dan Digital 43-100-112. Skewap K. tahun 2017, The Fourth Industrial Revolution, Crown Publishing Group. Story DJ tahun 2016, Understanding Small Business, Critical Perspectives and Business and Management, Rollins. World Bank tahun 2022, Digital Adoption and SME, Overcoming Barriers in Engineering Economics, Washington DC, World Bank Group. Hidayat T. Wibowo A. dan Maulana R. tahun 2021, Pengaruh Media Sosial terhadap Penjualan UMKM, Studi di Kota Bandung, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 36-2,85-102. Purwanto E. dan Raharjo H. tahun 2019, E-Commerce and Alternative Solution for Increasing Sales Performance of Small Business in Indonesia, Asian Business Review 81,47-54. Setiawan B. Nugroho A. dan Utami F. tahun 2020, Case Study on the Successful Digital Transformation of MSME in Indonesia, International Journal of Small Business Development 153-103-119. Tambunan T. tahun 2019, UMKM di era digital, peluang dan tantangan, Jurnal Pengembangan Ekonomi Lokal 41-14-22. Widianti L. Prasetyo D. dan Handayani R. tahun 2020, Digital Technology Adoption in Enhancing MSME Performance in Indonesia, Journal of Innovation and Entrepreneurship 92-123-139. Lalu berikut riwayat hidup CV saya, yaitu Dimas Juli Rohmansyah. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin banyak kurang lebihnya dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.